gue kesana kan, kayak imunisasi gitu. Nah di sana tuh kayak apa sih namanya tanah kosong kan pasti ada penghuninya gitu ya. Iya. Katanya ada nenek-nenek gitu, nama neneknya ya siapa ya? Pokoknya sosoknya nenek-nenek gitu. Kemudian katanya dia naksir sama gua, jadinya gua diikutin Oh, tuh. suka gitu ya si nenek-nenek ini. Kan dulu gua kecilnya imut gemes gitu lah ya. Terus katanya tuh nenek suka, makanya nempel tuh ke gua. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Langsung aja nih kita kenalan. Halo Bang. Halo Bang. Aduh, boleh kenalin diri dulu Bang, siapa namanya dan tinggal di mana? Oke. Sorry guys. Perkenalkan gue Gilang dari Jakarta Timur. Domisili gue Jakarta Timur. Gue usianya sekitar 26 tahun ya. Gue punya sedikit pengalaman horor sih. Kemudian gue ingin bercerita ke Bang Fadil ini. Itu. Ya, boleh coba ceritain dikit aja. Pengalaman apa nih yang mau lo bawain di sini? Pengalaman ada beberapa pengalaman sih. Pertama pas waktu gue kecil nih, gue tuh pernah kesurupan Bang. Kesurupan ya. Jadi itu ketika awalnya sih mulai kayak di dekat rumah gue tuh kan ada pos sekretariat gitu kan. Di situ biasanya ada kayak event RT lah, kayak imunisasi atau penyuluhan tentang warga tuh. Nah dari situ dulu pos sekretariat itu awalnya tanah kosong gitu. Oh ya udah tahan dulu ya untuk cerita. Nah penasaran kan cerita dari Bang Gilang ini? Tonton terus video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe yang banyak supaya gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah udah jam 00 nih waktunya cerita horor. Jadi awal mulanya gini Bang, itu kan pos sekretariat itu awalnya kan tanah kosong ya. Terus di situ ada event kayak penyuluhan warga gitulah atau posyandu gitu. Nah, gue pernah tuh sekitar tahun 2005-2006 lah. Gue kesana kan, kayak imunisasi gitu. Nah, di sana tuh kayak apa sih namanya tanah kosong kan pasti ada penghuninya gitu ya. Iya. Katanya ada nenek-nenek gitu, nama neneknya ya siapa ya? Pokoknya sosoknya nenek-nenek gitu. Kemudian katanya dia naksir sama gua, jadinya gua diikutin Oh, tuh. suka gitu ya si nenek-nenek ini. Kan dulu gua kecilnya imut gemes gitu lah ya. Terus katanya tuh nenek suka, makanya nempel tuh ke gua. Tapi lu lihat tuh sosok itu nenek. Nggak bisa, gua nggak bisa ngelihat, tapi gua bisa ngerasain sih dikit. Gitu. Terus nggak lama setelah itu, semingguan gitu, gue mulai nggak enak gitu Bang badannya Bang. Terus setelah dari setelah dari posyandu itu, sekretariat itu lah. Kayak ada yang berat gitu kan. Terus gejala mirip tipes. Jadinya gue tuh dirujuk ke rumah sakit di Keramat Jati gitu kan. Terus didiagnosis sama dokternya tipes. Nah disuruh rawat inap di rumah sakit itu. Terus di situ gue kan coba diinfus tuh sama dokternya. Nah jarumnya itu katanya nggak ada yang mempan. Nggak nembus gitu? Nggak nembus. Mau jarum apa pun? Iya. Serius? Iya. Terus jarumnya tuh pada bengkok sih katanya. Udah berapa kali mau nyobanya? Kalau lo masih ingat? 3 kali coba. 3 kali coba? Bengkok itu? Bengkok. Emang di mana tusuknya di mana? Di vena lah, di sini lah ya, sekitaran sini. Nggak nembus tuh ya? Nggak nembus. Nggak keluar darah? Iya. Terus ada salah satu dokter nyaranin buat suntik pakai jarum kecil gitu. Cuma gue nggak tahu beberapa milinya kan. Nah di situ baru nembus tuh. Tembus aja.
Gue di rumah sakit itu kisaran waktunya semingguan kalau nggak salah deh. Seminggu nggak sembuh, terus nyokap sama bokap gue apa namanya nyoba manggil orang pintar gitu kan. Nah kata orang pintar itu gue disenengin sama nenek-nenek. Ini orang pintarnya datang nih ke rumah datang sakit. ke rumah sakit. Nah di situ diobatinnya cuma dipakein bawang merah atau bawang putih gitulah, ditempel ke kaki gua gitu sih. Di apain tuh? Ditempel Ditempel di jempol. Ditekan tuh. Iya, ditekan. Nah, terus Ditekan di jempol. Nah, di situ gua sembuh dah tuh, pulang. sembuh gitu doang. Iya. Sepele ya. Terus seminggu di rumah sakit tuh. Iya. Dia Keluarga gua datang pada langsung. iya. Nah, terus di rumah sakit itu gua katanya suka ngejahit waktu malam-malam. Nah, gua nggak berasa tuh pas ngejahit itu. Ngejahit. Siapa tuh yang Rajut. lihat? Iya, siapa tuh yang lihat kalau boleh tahu? Yang ngeliat sih almarhumah nyokap gua sih. Oh, dia jagain lu nih. Jagain gua. Jagain dia doang nih. Iya. Ah. Bokap gua waktu itu lagi balik ngambil baju ganti gitu kan buat almarhum nyokap. Nah, terus katanya ngejahit tuh, cuma gua nggak tahu persisnya gimana. Tapi Soalnya ada dulu- nggak fisiknya? Fisik lu abis? Nggak ada. Oh, nggak Jadi ada. kayak cuman sosok ini ngejahit doang. gitulah. Oh iya iya. Gitu. Kan dulu namanya belum ada teknologi secanggih ini kan, jadi nggak bisa ngerekam gitu kan. Iya iya benar. Nah, udah tuh. Ya setelah pulang itu, habis itu gua ke mana? Pulang kampung lah setelahnya. Pulang kampung ke Jawa. Jawa gua kan di Jogja nih. Nah di situ gua nyekar apa sih namanya ziarah lah, ziarah ke makam saudara gua. Dari situ gua baru masuk ke makam. Gua kan posisinya digendong sama bokap ya. Terus apa namanya, kaki gue tuh berasa dipegang sama orang gitu kan. Terus gue tepuk pundak bokap gue, Bang. Ini Kasih berarti tahu. kejadiannya setelah habis dari rumah Setelah sakit itu. dari rumah sakit kan gue balik kampung. Berarti tuh. lu kejadian kayak gini setelah ketempelan itu ya, baru mulai berasa kayak ada gangguan-gangguan Iya, kayak ada gitu. gangguan-gangguan gitu. Terus setelah lu ditarik, Setelah gue ditarik, gue nepuk pundak gue. Gue bilang aja ke bokap kan, Pak, kayaknya ada yang narik di kaki deh nih. Pas bokap gue ngeliat ke belakang nggak ada tuh, nggak ada orang. ini lu berdua doang nih? Sama almarhumah nyokap gue, Oh, bertiga. Jarah. Terus ditepuk lah kaki gue sama bokap gue. Udah sih habis itu hilang. Tapi bener kerasa tuh Ngerasa. ditarik. Iya, Tapi ngerasa lu lihat nggak? Enggak bisa Cuman- lihat. Cuma cuman ngerasa ini doang. ngerasa. Udah tuh. Nah, terus kejadian belum lama ini sih pas gue kerja di ekspedisi gitu kan. Terus itu gue kena di shift 3 lah malam gitu kan. Mau balik. Di situ di jalan kan kebetulan ekspedisi ini dekat sama rumah gue ya. Dan gue jalan kaki kan nyoba pulang malam. Nah dari situ gue dulu di sekitaran Kalimalang kan belum jadi tol tuh. Jadi masih kayak ada komplek, terus yang ada pohon-pohon tinggi gitu kan. Nah pas di jalan gue berasa disiulin gitu. Loh, disiulin siapa tuh? Gak tahu deh. Suaranya. Suaranya ya kayak suara burung kematian sih kalau gue bilang kan ya. Gitu. Oh, yang itu. Iya, itu kan burungnya kan nggak nampak juga tuh. Nah selain itu, Ini jam berapa jam kira-kira kalau? kejadiannya sih sekitaran jam 1:30-2-an pagi. Ini lu sendiri nih? Gue sendiri tuh mau jalan pulang. Gue nengok ke belakang nggak ada kan. Gue nggak berani nengok ke atas pohon, Bang. Takutnya ada yang nongol kan. Gitu sih. Tapi sepi nih jalanan. Sepi banget. Sepi banget. Sepi banget. Nggak ada yang lewat, Lewat. nggak ada yang ini. Nggak ada. Nah, gitu. gue mau nanya yang seminggu lu di rumah sakit, kejadiannya itu doang apa gimana? Selama seminggu itu? Selama seminggu sih gue gitu doang sih, ngerajut, terus ada ngigo-ngigo gitu sih katanya. Ngigonya kurang tahu ya, gue lupa sih. Tapi Cuma- kata nyokap lu Iya ngigo. ngigo. Cuma pas ada orang jenguk gue gitu kan, Hmm. gue ngomongnya rada ngaco nih. Hmm. Kayak misalkan, lu jangan macem-macem sama gua gitu kan, nanti gua santet gitu. Oh, itu gitu ngigonya sih. gitu? Iya ngigonya gitu. Cuma gue agak nggak nyadar sih di situ. Gitu Bang.
Terus apa lagi? Yang belum lama ini sih apa ya? Gua di kantor gua yang sekarang sekitaran tahun 2017 2016 lah gitu bang. Gua kan pulang kantor jam 7 ya, 7 malam nih. Nah kebetulan di kantor gua itu ada kafe kecil gitu kan buat ngopi-ngopi gitu. Terus gua sama posisi kejadiannya tuh sekitaran jam setengah 7 jam 7. Pas lagi rapi-rapiin barang closingan. Gue duduk nih kayak gini berdua sama lu bang. Ngobrol-ngobrol biasa kan. Nah terus nggak selang beberapa detik gitu. Nah itu pintu apa namanya, pintu kafe kan biasanya kafe ada pintu kecil gitu kan buat lewat krunya kan. Itu kebuka sendiri bang. Nah padahal di situ nggak ada angin. Nggak ada angin tuh. Iya. Tapi yang lihat berdua apa lu doang? Berdua. Terus gua sama temen gue sih tenang aja. Santai ngobrol. Santai aja. Iya. Ngelogikain gitu. Logika. Kalau angin kan gitu. nggak mungkin Oh, sih, iya ya kan. Kalau angin mau buka pintu seberat itu pasti harus kenceng Iya sih. kan. Karena kan pintu kafe kan berat ya. Iya, Harus pintu kafe ditarik harus atau didorong. didorong. Gitu sih. Udah tuh langsung aja gua buru-buru beres. Situ cabut langsung absen. Udah sih itu terus. Nah, gue masih penasaran nih, yang seminggu itu kan lu bilang tadi ngerajut, terus habis itu datang orang pinter tuh pas hari terakhir kan, terus apa lagi nih yang lu ini rasain apa yang nyokap lu, almarhumah nyokap lu itu ceritain? Yang almarhumah nyokap gue lihat sih katanya gue suka ngerayu-ngerayu suster gitu sih. Hah? Serius? Iya serius. Gue nggak tahu tuh, tapi gue nggak nyadar sih. Terus pernah gue lari-lari gitu kan, tapi nggak pakai baju katanya. Jadi lari-lari Iya lari-lari di keluar kamar tuh lari sama kamar. di apa sih kalau di rumah sakit itu kan kayak ada apa sih namanya tuh yang buat nunggu suster gitu, yang buat laporan gitu. Oh iya. Gue suka ke situ tuh. Resepsionis gitu. Iya kayak resepsionis gitu lah. Berarti lu dari kamar? Iya, dari kamar ke situ nggak pakai baju katanya. Cuma gue nggak tahu posisinya. Gitu. Tapi yang lihat nyokap lu nih. Nyokap gua. Gitu. Terus pas lu ini nyokap lu ngejar lu nggak? ngejar gua buat mastiin gitu kan. Terus Aku didiemin aja. Diemin aja. Biarin aja gitu. Biarin aja ntar juga balik gitu kali. Gitu. Terus kakak gua kan ngejenguknya tuh pagi besok harinya. Nah dibawain gua kayak robot-robotan Power Ranger gitu kan. Di situ gua posisinya sehat tuh. Iya sadar. Ini jam berapa nih? Sekitaran jam 10 pagian lah. Oh masih ini ya. Berarti kambuhnya Kambuhnya doang. malam, kalau nggak jam 7 jam 8-an tuh katanya. Udah langsung aneh-aneh deh. Iya udah aneh-aneh. Nah terus habis bawain lu main ini. Gue mainin itu di Power Ranger-nya. rumah sakit Power Ranger-nya. Terus nggak lama kemudian ya kambuh lagi sih gitu. Langsung kambuh lagi? Iya. Di jam segitu? Jam-jam segitu. Tuh ngapain tuh? Kalau kejadian ngapain sih gue kurang inget ya. Yang setahu gue sih kejadian di rumah sakit ya lu doang sih. Jadi tapi kakak lu bilang lu Kakak kambuh gua, lagi iya. setelah Kambuh-kamburan. dibawain mainan gitu ya. kambuh lagi ya kayak itu ngerajut. Pokoknya kejadiannya gitu-gitu aja sih. Nah pas Kayak ngerajut gitu. ini deh, pas orang pinter datang ke tempat lu, Hmm. itu dia baca doa dulu apa gimana yang lu inget? Apa lu nggak sadar nih pas dia datang? Kalau pas dia datang sih gue nggak sadar ya. Katanya sih ditempelin bawang, cuma gue nggak ngerasain apa-apa sih. Gitu. Tapi lu nggak berarti lu nggak sadar nih pas Nggak sadar. dia datang. Iya nggak sadar. Lu lagi kumat aja ya berarti. Yang lihat si itu aja ya. Si almarhum nyokap gue aja sih. Gitu. Lu cuma tempelin bawang doang terus udah. Ya? Tempelin bawang merah atau bawang putih gitu di jempol gitu. Masih Tapi susah hilang. masa keluar nggak pakai baju. Ini Iya, serius. di infus apa gimana? Di infus sih. Enggak, waktu itu lagi copot infusan. Mau ganti. Iya, jadi langsung lari-lari tuh ya. Iya. Gitu. Pada ini dong heboh dong rumah sakit. Iya, pada. Ya namanya bocah segitu kan Iya masih sih. lucu-lucunya nggak Iya. apa-apa. Kalau Iya sekarang kan Nah, aneh gitu. Lagi juga nenek-neneknya udah nggak suka kayak Iya. gitu. Udah segini mah. Iya sih. Iya. Ya kalau sekarang kan udah gede. Banyak sih kejadian aneh. Nah, Tentang sekretariat itu.
sekarang juga masih ada. Gue kan nggak bisa ini bang, nggak bisa ngeliat gitu kan, tapi cuma ngerasain ya. Terus pas gue pulang kantor di sekretariat itu suka ada yang kayak ngeliatin gitu. Terus ada kayak bayangan hitam. Sekretariat itu kan 2 lantai tuh. Ini di kantor lo nih ya? Bukan, di sekretariat yang dekat rumah gue itu yang gue disukai sama nenek-nenek. Oh iya. Iya. Di situ kan sekretariatnya 2 lantai. Lantai pertama kan yang suka dipakai itu tuh event-event gitu. Nah, cuma dipakai buat event doang. Setelah itu kosong. Setelah itu kosong. Makanya mungkin ada yang nempatin gitu ya. Nah terus biasa gue balik kantor jam 7 jam 8 kan. Lewat tuh sekretariat pasti lampunya gelap. Nah di situ gue ngerasa pas lewat apa namanya kayak ada yang ngeliatin bayangan hitam. Makanya gue kalau lewat sekretariat itu suka ngelakson bang. Takutnya berapa kali nih? 2 kali aja. Takutnya kan ada iya. Soalnya kan sekretariat tuh posisinya di sini kan. Terus rumah gua kan belok sini. Takutnya kan kalau dari jadi setiap itu lu lewat iya, lewat sekretariat itu. Gua kelas 5 takutnya kan ada orang lewat ya. Ngapain. Tapi pernah kejadian yang aneh lagi nggak tuh di sekretariat itu? Kalau di warga-warga situ gitu. Kejadian aneh sih nggak ada. Kayak misalnya kesurupan juga nggak ada ya? Kesurupan sih nggak ada ya, gua doang. Paling kemarin sih sekretariatnya sekitaran 2020 sih kebakaran konslet listrik. Untung nggak gede. Iya. Jadi nggak ke lu ya? Iya, nggak nyamber kan tuh. Iya. Karena deket ya. Kebakaran tuh. Terus belum lama ini, seminggu ini nih, temen gue di kantor kejadian gitu kan. Ada temen gue namanya Ike, terus sama Feby gitu kan. Nah si Feby itu datang kisaran jam 9 pagi tuh. Nah gue di situ posisinya udah datang kan, lagi ngerjain laporan. Nah katanya si Ike itu posisinya WFH nih, WFH nggak visit ke kantor kan. Terus si Feby cerita ke gue pas jam istirahat, Lang, lu tahu gak tadi apa yang gue rasain, apa yang gue kejadian gitu kan, kejadian sama gue. Ini pagi nih? Pagi, kejadiannya pagi jam 9-an bang. Cuma si Feby cerita ke gue jam 12 siang, karena kan udah rame tuh kantor. Nah terus gue tadi pagi, kata si Feby nih, gue tadi pagi ngeliat si Ike itu. Pas gue tanya si Ike, dia ternyata WFH bang. Gitu. Iya. Jadi ada yang nyamain gitu. Yang nyamain. Di kantor gue nih sering sih. Sering kayak gitu. Sering kayak gitu. Namanya banyak ya kantor-kantor seperti kayak gitu. Banyak. Nyamar-nyamar gitu. Iya, nyamar-nyamar. Nah, cuman lu ini nanyain detailnya nggak? Lu negor nggak? Lu apa ya gitu? Terus apa responnya? Gua tanyain. Lu kan kalau orang kantor gitu kan biasanya kalau datang pagi nyapa gitu ya. Iya. Nah, si Feby itu senyum sama si Ike itu. Terus dia katanya lagi ngetik gitu kan di kantor. Posisinya udah buka laptop. Katanya si Ike itu cuma ngasih senyum doang sama si Feby. Senyumin balik gitu. Iya, ngeri gak lu? Cuma gue gak ngeliat detailnya sih, kan gue lagi fokus kerjaan laporan ya kan. Gue tanya aja. Itu pagi ya? Mukanya, iya pagi. Gue tanya aja, lu lihat mukanya nggak? Mukanya pucet nggak? Duh enggak gue lihat gitu. Karena senyum doang ya? Karena senyum doang. Terus abis itu dia ngeliat lagi apa dia emang nggak sadar tuh si kenapa bisa tahu di rumah si Ike? Sebelumnya dia nggak sadar, si Feby-nya itu nggak sadar kalau si Ike itu udah di masih di rumah lah istilahnya WFH. Tapi udah bilang belum sebelumnya? Sebelumnya belum bilang. Oh jadi emang nggak tahu ya? Setelah kejadian itu si Feby nanya ke Ike, Ke lu hari ini ngantor gak gitu kan? Dia kan mau ngajakin visit kan? Enggak, gue WFH gitu. Nah dia kaget tuh. Kok tadi perasaan lihat? Iya. Aneh gitu. Terus sebelum kejadian si Feby itu juga ada lagi di kantor gua. Oh, banyak ya? Banyak, iya. Boleh ceritain lagi. Apa ya? Kayaknya waktu udah lama sih kejadiannya, sekitaran 2021 kemarin. Di Oktober akhir lah. Ada orang surupan, gua nggak tahu dari divisi mananya. Cuma dia surupan. Jadi di kantor gue tuh kan ada 5 lantai. Nah, yang di lantai 1 itu store offline,
Terus di lantai 2-nya ruang meeting, di lantai 3-nya itu kan divisi gue bang. Divisi gue kan kayak pemerintahan gitu ya buat respon-respon. Nah di lantai 2 itu yang sering dipakai meeting, kan kondisinya suka digelapin tuh kalau nggak dipakai meeting ruangannya. Nah justru katanya ada yang kesurupan, cuma gue nggak tahu Siapa nih yang kesurupan? Karyawan? orang karyawan divisi lain tapi gitu. Apa Cewek apa cowok nih? Cewek kesurupannya cewek, katanya dia ketawa-tawa gitulah. Gitu. Ketawa-tawa di ruangan itu. Jadi di kantor gua ada kisaran 5 ruang meeting. Yang satu ruang kayak, kan kantor gua kan Indonesia banget nih bang, Indonesia Pride banget lah. Jadi tema-tema gitu kantor gua. Jadi ada Bali Room, ada Batak Room, Betawi, sama Sunda. Oh, Jawa nggak ada? Jawa ada. Ada yang sering dipakai tuh yang Bali Room itu. Nah, yang si cewek tuh kesurupan di Bali Room itu. Nah, penunggunya kalau Bali Room itu ada tema-temanya, ada foto. Ada temanya itu kan dia topeng kan. Di Bali kan suka nari topeng gitu kan. Jadi di Bali ada Room topengnya tuh di ruangan itu. ada di ruang, tapi tampilannya di dinding luar bang, kayak gini. Oh, nggak di dalam ya? Nggak di dalam. Topengnya tuh kayak berbagai macam sifat manusia gitu kan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Bali Room itu kan tadi gue bilang tuh ada topeng-topeng gitu kan. Sedangkan si cewek ini gue tahu nih yang ngerasukin dari mana asal ruangannya. Nah yang ngerasukin itu katanya dari, yang feeling gue sih dari yang Sunda itu, ruang Sunda bang. Di situ ada cewek juga tuh. Jadi katanya sih di kantor gue ada yang nunggu cewek sama cowok gitu, gede tinggi kan. Gue juga bisa ngerasain, cuma nggak bisa ngeliat aja bentuknya. Tapi ada nggak yang di kantor lo karyawan yang ngeliat wujudnya? Digo gitu ya. Kayaknya sih nggak ada sih. Apa pernah ditampakin gitu? Kalau ditampakin kayaknya ada yang pernah deh, cuma gue nggak tahu detailnya. Nanya detail sih. Takutnya kan suges ya. Suges. Biasanya kan kalau ciri-ciri makhluk halus mau nampakin diri tuh harus nyerap energi orang, ya kan? Terus sugesti orang itu gimana bentukannya kan? Iya. Apa yang dia takutin? Iya, apa yang dia takutin dia muncul lah. Munculnya begitu. Iya, gitu. Nah, terus udah tuh si cewek yang dirasukin itu disuruh pulang cepet bang. Jadi WFH aja di rumah. Ngobatin ngusirnya itu gimana tuh kesurupan? Sama kayak gue tadi metodenya. Cuma tapi kan kalau gue ditempelin bawang kan. Kalau dia dipencet jempolnya sambil dibacain apa ayat kursi. Ini berapa orang yang nanganin ini kalau lu ada nggak sih di situ? Gue nggak ada. Posisinya gue denger dari orang lain. Gue udah balik ke situ. Dia dibacain ayat kursi gitu. Di ruangan itu. Di ruangan itu. Udah tuh. Habis itu dia disuruh pulang cepet aja. WFH dari Tapi dia nggak minta sesuatu kan? Nggak. Biasanya kan ruangan begitu kan minta kopi, minta apa gitu kan, baru mau keluar kan. Mending dia nggak minta sih. Cuma gitu doang. Terus apa lagi ya? Gue di kantor gue cuma itu sih kejadiannya. Cuma kantor gue kan ada 2 bagian gedung ya. 3. Yang satu gedung depan, terus service sama finance. Finance. Yang tuh di dekat ruang si finance. Suka ada yang naruh sajen gitu sih. Gue nggak tahu sih buat sajen buat apa. Ada yang naruh sajen? Tapi tiap apa tuh? Tiap malam Kamis apa sih namanya tuh kalau Jawa? Kliwon ya? Iya. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ya. Gitu sih, disediain kayak bunga 7 rupa sama kopi. Serius? Di Serius. depan gedung ya? Iya, di depan gedung. Jadi orang banyak yang lihat dong? Banyak yang lihat, cuma nggak tahu yang naruh tuh siapa. Jadi kan di kantor gua gedungnya nggak cuma gedung gua doang kan, ada tabungan gitu kan. Kayak partner-partner kayak ekspedisi. Terus apalagi tuh gedung kayak notaris gitu. Nah, yang ditaruh sajen tuh gedung notaris. Gitu.
Tapi nggak ada tuh kejadian di gedung notaris. Nggak ada kejadian sih. Nggak ada ya? Kalau yang di finance juga nggak ada sih. Kejadiannya di gedung depan itu doang. Di lo doang ya. Apa janjian gak ada sajennya kali? Bisa jadi. Makanya pada marah ngiri. Di sono dikasih, di sini Iya, kagak. kan irian gitu ya. Irian kan. Apa lagi ya kejadian? Kalau lo kayak di kampus apa gimana atau waktu sekolah gitu pernah lihat kejadian nggak atau ospek pas ospek gitu? Kalau di sekolahan gue sih Ada ada penunggunya sih, cuma Ada. nggak berani gangguin lah istilahnya Nah, gitu. tapi nggak ada kejadian yang kayak kesurupan. Nggak ada, Kan? soal gue nggak ada ya? kejadian kesurupan gitu. Nggak ada. Cuma katanya sih toiletnya doang yang horor. Nah, itu tuh banyak tuh Iya, sekolah-sekolah toilet sekolah-sekolah selalu. banyak. Cuma Banyak. gue nggak Ada. dari kejadian itu gue nggak berani ke toilet sekolah paling. Kan sekolah gue deket dari rumah ya, paling kalau gue mulus-mulus sedikit balik. Karena nggak berani ya. Iya, nggak berani gua. Mitosnya begitu. Semua sekolah pasti kamar Pasti ada. mandinya. Kan dulu kan mitosnya sekolah lu bekas kuburan itu kan Iya. nggak keren banget kan. Iya. Gitu. Udah gitu Mr. Gepeng ya. Iya, Pernah nggak sih? sebenarnya Mr. Gepeng gitu. kayak apa sih? Historinya jeruk purut lah. Oh iya, ada. Nanti kepala. Nah, ntar lu nggak ada lo di takutin kan sama senior ya, nggak ada nih. Gue sih nggak. Gue sih setan-setan gitu nggak takut ya. Iya. Gue paling takut itu doang tuh si Tapi nggak takut lu WC-nya pulang. Malu gimana? dia doang tuh si setan lemper yang gue takutin. Oh iya. Iya Poci. sih itu. Poci sih emang Iya, ini Poci. banget ya. Parah sih. Karena real gitu ya. Hmm. Real tuh kan Real kalau ngumpulin harus begitu kan. Iya. Gue sih kalau Itunya. kunti-kunti Iya. gitu nggak takut lah. Yang itu begitu. Mm-mm. Karena real kan lu lihat Iya. gitu kan. Nggak takut terus. Di rumah gue juga suka ada kejadian tuh bang. Bayangan sekelebat gitu lewat. Lu di rumah lu ada pohon gede apa gimana nggak? Dulu sih ada pohon Ada jambu. dulu. Tapi nggak ada apa-apa tuh di situ. nggak ada Biasanya sih. kan kalau pohon-pohon gede gitu. Iya pohon-pohon gede kan ada penunggu Nah, gitu. itu. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Cuma kan kalau di rumah-rumah gitu kan suka ada yang nunggu kan. Nah, iya. Nah, di rumah gua tuh kebetulan gue tahu siapa yang nunggu nih. Hmm. Ada cewek sama cowok. Oh lu lihat nih. Diceritain sama bokap. Oh bokap berarti Bokap gue bisa. Bokap lihat. gue kan kayak percaya sama klinik-klinik gitu kan. Gitu. Bokap gue dulu suka apa namanya main-main pusaka gitu. Oh. Kan dulu ada. Lu berarti ada nih pusaka di rumah lu? Kayak keris atau gimana? Keris ada, cuma udah dibuang-buangin kayaknya sama bokap gue. Dulu kan bokap gue juga main batu-batu gitu kan kayak Oh, batu iya. merah delima sama apa tuh? Satu lagi yang kalau di Terawang suka bening gitu kan dalamnya. Oh iya, gua nggak tahu sih. Kalau batu yang ada isinya tuh lu giniin bang, Nah. batunya taruh di sini panas. Oh gitu. Iya, tuh ada isinya. Lu pernah tuh Gue pernah. di ini Di- disuruh di tes nama sama bokap gua. gimana Ah. coba? Kayak gimana? Jadi kan gue kejadian masih kecil tuh sebelum Hmm. kejadian di rumah sakit itu. Hmm. Nah, gue di bokap gue tuh suka apa namanya sih cincin-cincin yang bokap gue itu kan gede tuh Ya, kayak batu-batuan punya tesi gitu. Ah. Iya di situ gue dipanggil buat rasain cincinnya tuh. Nah cincinnya bentuknya gimana? Gede apa? Kayak kecil? biasa batu-batu biasa tuh Kecil tuh? kecil. Ah. Iya. Ah. Terus? Jadi batunya tuh warna hijau gitu kan, hijau keram hijau apa ya namanya? Kayak hijau cincau gitu lah. Iya. Ditaruh di sini bang, telunjuk gitu. Rasain apaan? Kata bokap gue. Panas. Oh ya udah itu. Tapi panasnya Panasnya kayak panas-panas apa ya? Air hangat. Iya kalau lu bikin air hangat lah gitu. Kayak tapi nggak terlalu nggak panas terlalu kan? panas. Cuman anget aja Hangat-hangat gitu ya. gitu doang. Ah. Itu ada isinya bang. Dibilang sama bokap lu tuh Mm-mm. kayak gitu. Cara Iya. ngetesnya. Cara ngetes gitu tuh ada isinya. Hmm. Ya kalau kan sebagai orang Jawa gue juga percaya klinik lah gitu. Nah, berarti bokap lu orang apa nih kalau kayak gitu? Bokap nyokap gue orang Jawa Oh sih. iya. Gunung Kidul. Bener-bener. Wah Gunung Kidul kan. Oh iya. Itunya tuh biangnya tuh. Iya, iya. Masih ini ya. Iya masih klinik Masih gitu. percaya adat budaya gitu kan Mm. Jawa gitu ya. Apalagi Gunung Kidul. Iya di Gunung Kidul kan Iya. banyak Nah, terus banget tuh. lu pernah ini nggak apa kayak keris-kerisnya pernah ngapain gitu? Ya sih bokap gue nggak sampai mandiin keris gitu Nggak, sih. nggak Cuma di itu aja di apa namanya? Di koleksi aja sih. Oh. Tapi banyak nggak? Dulu banyak, sekarang udah nggak ada. Nggak sih. ada sekarang. Udah dibuang-buangin. Dibuang apa dikasih? Asli. Ada yang dikasih, ada yang dibuang. Oh dibuang. Iya, kalau
kalau barang-barang pustaka gitu kan cara ampuh buat dihilangin ya dianyutin bang ke dalam air bang. Oh gitu. Iya, Oh, biar gue baru tahu. nggak ngikut lagi. Nggak dibakar gitu ya? Nggak Jadi harus dianyutin, ditenggelamin lah Oh, gitu. gitu. Barang Emang nggak balik lagi ya? Nggak balik lagi. Karena kan ada nih yang Iya, kemarin balik juga lagi balik kan. lagi. Dia suka balik lagi tuh. Itu ditenggelamin sih biasanya. Harus ditenggelamin. Ya. Mm-mm. Di laut apa di pokoknya Pokoknya ya air ada air aja sih. Oh Tenggelam. gitu. Paling kalau nggak di laut ya di kali gitu paling. Oh di kali. Iya, Tuh ntar dia suka ngilang sendiri sih. bener-bener. Gitu. Kalau dari cerita gue sih segitu aja sih bang yang pernah gue alamin. Terus ada si satu lagi ya. Boleh. Cerita kakak gue waktu pas di SMA. Nah, gimana? Apa namanya? Dia waktu pulang ke rumah itu kan rumah dalam keadaan kosong ya. Bokap nyokap gue ke kerja lah istilahnya. Lu nggak ada? Gue masih sekolah. Oh, Iya. Nah dia pulang tuh salam. Pas salam itu katanya ada yang jawab bang pakai kakek. Oh, suara kakek-kakek nih? Iya, kejadian di rumah gua gitu. Pas dia masuk ke dalam rumah nggak ada siapa-siapa. Nah iya. Tapi dia ini nggak sadar nggak pas buka pintu rumah gitu kan dia kekunci kan tuh rumah pasti. Iya, sadar. Tapi- Cuma pas dia masuk ya itu nggak ada orang. Tapi pas dia salam ada yang jawab salam itu. Nah suaranya kakek-kakek. Nah gue Ada juga ya. pulang ke rumah kadang suka ngeliat selebatan itu. Tapi nggak dijawab juga kan? Enggak, Kalau lu salam nggak dijawab enggak juga. ganggu sih, untungnya Iya, enggak ganggu. cuman jawab salam doang. Iya, jawab salam Iya. aja. Itu sih dari gue segitu aja bang, Ah, ceritanya bang. Nah, ada pesan-pesan nggak yang mau lo sampein buat orang-orang? Kalau pesan gue sih gini ya, kalian boleh takut sama mistis gitu ya, cuma jangan ditakutin banget soalnya hal-hal mistis itu bakal ngabisin energi sih. Gitu, percaya aja, tapi ya udah slow aja sih, jalanin aja. Jalanin aja ya. Dan selalu berdoa aja ya. Iya, berdoa aja. Percaya sama yang maha Sama kuasa yang Maha aja. Kuasa aja. Iya, udah. Nah, thank you banget nih Bang Gilang udah share-share di Sama-sama, tempat Bang. gua. Thank you banget udah jauh-jauh nih ya. Siap. Nah, iya mau ini enggak IG-nya apa namanya? Oh ya, IG gua Gilang Pramudita ya. Nah, Coba ntar follow. gua ini nih ya. Lo Follow. kalau mau ini follow dia juga Iya. sering foto-foto ini mainan ya. Mainan. Juga ya. Udah. Yaudah gitu aja dari gua Fadil dan Bang Gilang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.